Pemerintah Amerika Serikat telah memberlakukan pembatasan baru untuk memblokir Cina dan Rusia membeli chip AI kelas atas dari produsen utama dan terbesar yaitu Nvidia dan AMD. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk membatasi kemampuan militer Cina dan Rusia, namun efeknya bisa berantai karena dapat menghambat kemajuan teknologi di industri lain, termasuk superkomputer, satelit, roket, dan kendaraan otonom. South China Morning Post melaporkan situasi ini membuat panik pelaku industri semikonduktor, data center, dan manufaktur canggih di Cina karena ketergantungan yang tinggi pada teknologi AI Nvidia dan AMD. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan Cina langsung mengadakan konferensi pers, merespon keras, dan menolak kebijakan Amerika ini. Nvidia mengumumkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika pada Rabu malam bahwa pelanggan Cina akan dilarang membeli sirkuit terintegrasi A100 dan H100 yang akan membuat perusahaan berpotensi kehilangan penjualan hingga 400 juta US dollar. Chipset A100 dan H100 Nvidia mendukung pusat data yang digunakan untuk AI, analitik data, dan komputasi kinerja tinggi. Pemerintah Amerika mengatakan kepada Nvidia bahwa larangan baru akan membantu memastikan bahwa produk Nvidia tidak digunakan atau dialihkan ke peralatan militer Rusia ataupun Cina. Nvidia mengatakan Cina dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk pengecualian dari pembatasan. Tetapi mereka tidak memberikan jaminan bahwa pemerintah akan merespon. Sementara itu, AMD mengatakan bahwa pemerintahan Amerika Serikat memerintahkan untuk berhenti mengirim chip AI teratasnya, yaitu chip MI250 yang digunakan di pusat data untuk komputasi kinerja tinggi. Tetapi perusahaan mengatakan bahwa pembatasan baru tidak akan memblokir pengiriman chip M100 ke Cina yang spesifikasinya lebih rendah. Nvidia A100 selama ini dikenal sebagai GPU yang dirancang khusus untuk pemrosesan data ukuran besar dengan sangat cepat. Umumnya akan digunakan di bidang seperti penelitian kesehatan, pelatihan AI, data analisis, simulasi yang kompleks, dan banyak peralatan tempur canggih. Nvidia A100 saat ini tersedia dalam dua jenis form factor, yaitu SXM untuk penggunaan di superkomputer dan platform Nvidia HGX A100 atau PCI Express untuk penggunaan di server konvensional. Ditunjang oleh penggunaan tipe memori berkecepatan tinggi HBM2E yang mampu menawarkan memori bandwidth hingga 2 TB per second. GPU Nvidia A100 memang dipersiapkan untuk menangani data dengan ukuran yang sangat masif, terlebih untuk pengolahan data di bidang penelitian kesehatan yang saat ini ditunggu-tunggu hasilnya untuk penyakit baru dan cara pengobatan yang ampuh. Bidang lain seperti simulasi untuk perkiraan cuaca atau pendaratan pesawat luar angkasa juga memanfaatkan GPU Nvidia A100 yang telah meningkat 2 kali lipat kapasitas memorinya. Produsen mobil canggih Cina, NIO juga menggunakan GPU dari Nvidia untuk fitur cerdas dan pengemudi otonom. Cina diduga memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada chip AI ini. Sementara akselerator komputasi Instinct MI250X AMD tidak diragukan lagi adalah salah satu produk yang paling mengesankan yang telah dirilis perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. GPU ini memberi daya pada superkomputer exascale pertama di industri yang disebut Frontier, serta penerapan komputasi kinerja tinggi atau HPC yang lebih kecil di masa depan. AMD Instinct MI250X Compute GPU dengan nama kode Aldebaran terdiri dari dua graphic compute dice atau GCD yang masing-masing mengemas 29,1 miliar transistor, dilengkapi dengan memori HBM2E 64 GB yang terhubung menggunakan antarmuka 4096 bit serta total HBM2E 128 GB melalui antarmuka 8192 byte dengan 14080 stream prosesor dan 96 FP64 flop performa. Instinct MI250X adalah akselerator HPC dengan performa tertinggi yang dirilis hingga saat ini. Pemblokiran chip AI high-end ini akan memukul keras sektor teknologi di Cina. Berita itu membuat investor ketakutan. Saham Nvidia dan AMD masing-masing turun 6,5% dan 3,7% dalam perdagangan kemarin. Brady Wang, analisis semikonduktor di penelitian Counterpoint, mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa pembatasan dapat memaksa perusahaan Cina untuk membeli chip generasi lama dan karenanya memperlambat kemajuan teknologi mereka.
Pemerintah Amerika Serikat tidak secara resmi mengumumkan pembatasan baru, tetapi juru bicara Departemen Perdagangan mengatakan kepada New York Times bahwa tindakan lebih lanjut mungkin akan dilakukan. Amerika Serikat terus membatasi akses Cina ke teknologi semikonduktor setidaknya sejak tahun 2019, ketika pemerintahan Trump melarang Huawei membeli teknologi vital Amerika tanpa persetujuan dan melarang peralatannya muncul di jaringan telekomunikasi Amerika Serikat. Bulan lalu, Amerika Serikat secara resmi melarang ekspor 4 teknologi yang terkait dengan manufaktur semikonduktor dengan alasan mereka penting bagi keamanan nasional. Larangan tersebut mencakup ekspor 2 bahan semikonduktor celah pita ultralebar serta beberapa jenis perangkat lunak desain berbantuan komputer elektronik yang biasanya digunakan untuk menskalakan semikonduktor hingga 3 nanometer atau kurang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, mengatakan pada hari Kamis bahwa larangan Amerika Serikat adalah hegemonisme teknologi yang khas dan penyalahgunaan konsep keamanan nasional. Amerika Serikat berusaha memanfaatkan keunggulan teknologinya sendiri untuk membatasi dan menekan perkembangan pasar negara berkembang. Cina dengan tegas menentangnya, kata Wang dalam konferensi pers reguler. Juru bicara Kementerian Perdagangan Cina, Su Yuting, mengatakan pihaknya mencatat laporan itu, menambahkan bahwa Cina dengan tegas menentang pembatasan seperti itu karena mereka akan tidak hanya melukai hak-hak sah perusahaan Cina, tetapi juga kepentingan bisnis Amerika. Berita tentang pembatasan chip Amerika Serikat terbaru juga memicu perdebatan di industri chip di Cina. Wang Xiaolong, kepala penelitian di konsultan semikonduktor IC-Wise yang berbasis di Shanghai, mengatakan kontrol ekspor Amerika Serikat yang baru merupakan tanda yang mengkhawatirkan bagi Cina karena masih harus bergantung pada perusahaan Amerika Serikat untuk banyak produk dan komponen yang diperlukan. Dalam jangka panjang, perkembangan teknologi Cina akan terpengaruh jika kontrol ekspor semakin meningkat ke lebih banyak semikonduktor seperti chip CPU dan FPGA, kata Wang merujuk pada 2 jenis chip canggih lainnya yang dibuat oleh perusahaan Amerika. Tidak jelas berapa banyak pengguna akhir chip GPU Nvidia dan AMD di Cina yang akan terpengaruh, tetapi Wang menunjukkan bahwa pusat data besar Cina membutuhkan GPU yang kuat karena mereka memiliki keunggulan dalam menangani kumpulan data besar secara real-time. Seorang profesional industri mengatakan perusahaan-perusahaan Cina tanpa persediaan yang cukup dari chip yang ditargetkan akan berjuang untuk menemukan alternatif dan harus menggunakan versi lama yang kurang efisien. Xu Jing, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Semikonduktor Beijing, dikutip oleh surat kabar lokal Economic Observer, mengatakan pada hari Kamis bahwa langkah Amerika terbaru dapat menghambat kemampuan Cina dalam komputasi canggih dan mempengaruhi proyek pusat data besarnya, termasuk 8 pusat data nasional, hub komputasi yang merupakan bagian dari rencana negara untuk meningkatkan sumber daya komputasi di Cina Barat. Cina memiliki kebijakan menyebarkan AI secara luas untuk mendukung layanan pemerintah dan membuat industri lebih produktif. Pembatasan baru ini akan mengganggu Beijing dan mungkin juga meningkatkan taruhan hubungan Amerika Serikat, Taiwan, Cina yang sudah tegang karena Nvidia dan AMD, keduanya memiliki beberapa chip yang dibuat oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.